Kayak channel gaming kali ya, tapi gue masih malu sih. Iya, lu kan cupu. Ya, pokoknya intinya bisa. Emang Satria dari lu udah brengsek sejak lahir. Kok brengsek sih? Punya spesifikasi dan performa yang sama. Gue kayak bocah banget ya? iPhone Iya. 6s. Ini bener-bener spesifik. Sekarang udah bisa bikin bocah. Bener dong. Ya yang lain kan bisa. Sekarang udah punya bocah. Oh iya. Kayak gampang banget gue ngambilin. Mungkin karena basically gue banyak omong, jadi mungkin gue bisa. Karena kau udah melucat GPT katanya. Ada nggak sih? Kodam lu Google Doc. Ya, selamat datang kembali di iCheck Live. Gua Indra. Di video kali ini marilah kita memulai perlahan-lahan segmen yang sudah lama-lama tertinggal. Kali ini saya menghadirkan editor saya Mamang Satria Enggak dong. untuk Nggak mamang dong. mengisi segmen kali ini. Jadi sebenarnya kita mau ngebangkitin lagi segmen kuliah malam yang emang udah lama tidak diupdate-update. Oke. Kemarin tuh review Final Cut Camera itu juga sebenarnya masuknya kuliah malam, cuman lebih ke review aplikasi. Nah, soon insya Allah nih gue juga nggak mau janji sebenarnya, tapi ya kita usahain banget kalau kita bakal ngetes beberapa situasi video pakai Final Cut Camera, nanti pakai iPad juga. Jadi Multicam itu ya? multicam. Jadi pakai 2-3 iPhone kita akan tes gitu. Tapi gue terbesit sebuah ide, kenapa kita nggak bikin segmen kuliah malam juga, tapi ini SKS-nya adalah evaluasi. Oh gitu. Nah makanya gue tuh lebih ke apa ya, pengen ngelihat perkembangan channel ini sampai hari ini gitu, dengan ngelihat ke belakang gitu. Kita bakal nontonin video-video iCheck Live yang dulu-dulu, bahkan mundur sebelum iCheck Live, iCaskus Channel, iDevice. Kita akan review khusus di episode pertama ini. Kambingnya Satria adalah karena kemarin dia lagi ngedit bawa PR pulang, dia nggak bawa MacBook. Jadi kita nonton dari iPhone. Dari iPhone bisa juga kan nonton YouTube? Bukan, maksud gue hari ini gue lagi pakai Flex Mode. Oh, kasih itu. Ini casing tipis pol dan enak banget, smooth Lebih banget. enak mana ini sama Rebel? Waduh, sebenarnya agak-agak susah. Cuman kalau lu pengen yang nyari bener-bener tipis banget, Oh, ini tapi feelsnya kayak Rebel ini. Cuman kalau mau ngomongin material yang proper, yang Jauh lah dari harga juga ya. jauh, Rebel kan 1,5 juta, 2 jutaan kan. Iya. Jadi sebelum kita mulai nih Sat, gue cuma pengen sedikit aja ngasih tahu ke teman-teman, mungkin buat yang baru join iCheck Live setahun 2 tahun, 3 bulan, 4 bulan terakhir. Jadi gue pertama kali mulai YouTube itu 2012-2013. Oke. Sebenarnya mungkin 2011-an, cuman itu tuh video-video latihan gue di iMovie. Tapi lu Video upload tetap? upload. Oh, oke. Tapi private, unlist ya, memang bukan buat dipublish lah gitu. Karena kan waktu itu channelnya emang beneran jadi channel yang buat share informasi gitu. Jadi video perdananya itu yang bener-bener gue yakin itu 2013 iPhone 5s. Uploadnya di? Channel sebelum iCheck Live. Jadi iCheck Live ini channel kedua teman-teman. Dia di Xiaomi Indonesia. Tapi ini video yang nggak bisa ditonton ya? Nggak bisa ditonton Nggak karena bisa dicari semua video yang di channel gue sebelumnya itu udah gue private ya. Wih, intronya intro legend ini, dan semua produksi itu di iPhone ya. Tapi ini kok resolusinya berapa ya? Ini 16:9. Nah itu dia yang bikin opening siapa tuh? Bumper itu. Pertama kali bumper iCaskus itu sebenarnya opening intro gratis di iMovie. Oh. Terus gue nih Tinggal masukin template ya? template Bukan yang yang setelah ini tuh gue minta bikinin abang gue pakai flash waktu itu. Ini 6 iPhone berarti 5s. Ini 5s yang di review berarti. Enggak dong. Ini 5s Oh, cok, iya, 2013. Berarti antara iPhone 5 apa 4s? Ya 5 lah kayaknya. Gojek gua mau dateng. Dan di sini bener-bener masih main apa namanya? Top angle ya. Nggak top juga sih nih. Enggak. Semi top Nanggung, angle. nanggung Lu nggak angle. bener-bener di atas kan? Enggak. Plastik Apple zaman dulu masih begini, bos. Emang Ini distributor untuk kali. Tapi Champions lu ngambil Gold resmi pertama nggak? ya. Taruh. Apa? Ini ngambilnya yang resmi. Kita mau komentarin apa sih? Videonya apa? Videografi, bukan masalah bea Oh, cukai. bukan. Kayaknya ini resmi deh. Telkomsel punya nih barang. Oh, udah Yang masuk. bundling. Oh, iya. Dan ini ya udah ya, cuma gini-gini doang. Ya, cuma Kayak biasa Wih, sinematiknya. Kita Pakai lihat iPhone iPhone 5 ya? harusnya ya. Bokehnya enak tuh. Ya kan fokusnya. Cuman stability-nya aja. Iya. Zaman segitu sih udah punya style lah lo paling enggak. Zaman segitu ya. Oh, ini warna space gray pertama. Ganteng banget. Sebelumnya kan black slate kan. Dia Maksud tuh oh iya. Black slate iPhone 5. warna bezel
dan backcase-nya. Iya sih. Dan video berikutnya ini ya biasa ya ngebahas Besidia Twix. Guys, balik lagi sama gue Indra di sini. Indra Mr. 10 namanya dulu. Itu terinspirasi dari mana, Indra? Sorry, gue lupa. game. ID Ragnarok. Bukan itu ya film apa tuh? Master yang 10 nyabut tuh nyawa tuh yang kesurupan. Konstantin Oh, anjing, Konstantin. jauh banget. Iya, beda-beda Master 10 tuh monster di Ragnarok. Mas lock screen iPhone Anda. Ini waktu zaman-zaman kegelapan lah ya, kita mengulik iPhone. Tapi kalau JB atau jalan belakang sebaiknya tidak dibahas dulu aja untuk sekarang-sekarang ini karena ya lagi galak lah bisa dibilang di YouTube. di YouTube. Mau beli Yes. iPhone second tapi nggak tahu apa yang harus dicek. Udah duduk tonton. Sakit kulit gue nih udah nggak muat sekarang. Ini adalah Kaskus Channel. Dan nah ini intro yang baru Oh, ini baru. yang dibuatin abang gue ya. Pakai flash bikin ya. Rambut gue udah begitu ternyata dari dulu ya. Cek Oh apakah iya, iPhone emo yang banget kita sih. beli Ini pakai iPhone apa, Indra? Rekam Indra? Apa udah kamera, Indra? Ini iPhone kamera depan. Kalau gue lihat dari noise ya. Kamera depan? itu adalah Berani iPhone banget Cina ya. atau iPhone replika. Itu ada MacBook ya? Apalagi Ya ini dijual setup yang dulu ya original cuma Cina MacBook mengatasnamakan Air, tersebut adalah original. speaker Simbada 300.000. Kayak gitu. Yang Tuh pertama belakang ada foto-foto lu gitu. Emang udah senarsis itu dari dulu ya? Bukan, ini masih kamar by the way, belum studio. Ini kamar, literally kamar. Ini Ini belum. di channel ini cuma lu doang waktu itu yang ngisi. Ya, Event Satria pun belum ya. Belum. Kenal udah lama, kita dulu tuh ngeband bareng. Heeh. Cuman waktu itu pas gua lagi mulai nge-YouTube ini Satria kayak ngira gua, "Apain sih lu bikin-bikin video norabat lu?" Enggak emang gue gitu. Iya, seakan-akan seperti itu. Karena Enggak gue ini. apa? Ajis gue gituin gue pas kalian. Framing gue kayak gitu Bener-bener banget kayaknya. karena era 2011-2012 Ah. bikin video di YouTube ngomong depan kamera munculin video lu sendiri di channel lu sendiri itu kayak lu lagi joget-joget TikTok Oh sekarang. iya, senarsis itu kayaknya. Kayak narsis ya. Lu ngapain sih gitu. Even teman-teman kampus gue semua kayak gitu. Aneh, tapi lama-lama kebiasa dan makin kesini ya, Iya, normal ya? jadi normal gitu. Dan era 2012-2013 tuh gila dihitung jari, Cok. Iya sih. Apalagi reviewer Tapi kreatornya teknologi keren-keren ya. waktu itu. Keren-keren ada Chandra Lia. Tara udah di era itu, Chandra Liao, ada Edozel masih ada. dan untuk yang ketiga Ini nggak ada birol-birolan ya? Nggak ada. Dan ini font-fontnya tulisannya tuh gue input di iMovie. Kalau lu lihat tadi cut-cutannya, rough cut-nya udah gitu aja gitu. Iya. Simpel aja udah ya. Udah, nggak usah mikirin. keempat adalah Nah kan beda lagi kameranya. Oh ini udah mulai main 5S yang dirilis voice over. Iya benar-benar. dan Voice over ini nih. dirilis pada tanggal 9 September lalu oleh Apple dan dirilis dalam dua jenis versi. Ini kayak gaya-gaya apa berita gitu Mbak. Iya iya. Jadi di era ini itu formula gue mirip-mirip formulanya Omobi. Kalau lu perhatiin video reviewnya Omobi, video review mobil yang propernya ya. Hah? Di awalnya tuh dia pasti sejarah dulu. Oh iya. History dulu, Iya, benar-benar. dikasih b-roll atau klip dari officialnya. Nah ini Oh itu gue dari dulu gitu ya? Gue baru nonton. dulu kayak gitu. Dan di video ini gue nerapin itu. Oke, kali ini Gue nggak tahu deh, Omobi tuh 2014 udah main belum ya? size storage 16 Tuh, dusnya dus putih gitu. Dalam video kali ini Dan ini sempit Ini banget, dis Cok. putih. saya akan mengunbox iPhone 6 Farbis. iPhone 6 masih di Enggak iCasus ya? channel gue pertama lupa di anjing Indonesia nih dengan info CPO kali ya. Nggak tahu. saya Gue sampai lupa dan gue harus sama sekali dan dengerin. untuk Itu bagian benar tuh, samping tadi juga ada cukup di sini. menarik di sini nggak ada Iya, tulisan Cok. iPhone 6 ya kan. Oh iya iPhone benar. 6 polos ya. Ini- Transisinya. Gue nggak tahu nih refurbish atau Ini enggak. lightingnya gimana, Ndra? Lighting pakai lampu belajar yang kayak Pixar. Oh, oke. Pertama ditodong terus harus banget terus makin lama gue bounce ke tembok. Ya ampun ini masih iMovie, Cok. Halo agan-agan YouTube, kembali lagi bersama Apa saya Monster Indra, Legend ini? masih di iCaskus channel pertama Ini di Indonesia. paling membekas sih tips paling relate untuk semua pengguna iPhone. Di era itu, ini kabel terkutuk, Cok. Beli iPhone-nya sekali, beli kabelnya bisa 3 kali. Gampang banget rusak di Oh, ujung. iya, bahannya ya. Masalah kabel Bahan iPhone kabelnya yang benar. rusak seperti Tuh, dengerin. ini Tuh. atau ini Iya sih benar. atau ini. Nah, itu bercandanya terlalu ini. Tapi tenang aja karena masalah Tapi ini jokes gua dulu tuh legenda sejak iPhone Masih mungkin relate. di waktu itu lucu ya. Iya. akan share Tapi here's the thing ya guys, kalau kita lagi nonton atau menyaksikan memori gitu ya, entah dari jokes kita dulu, cara ngomong, kalau sekarang udah ngerasa, berarti kita evolve, Oke. upgrade. Ada perkembangan. Enggak, maksudnya kayak lebih mature, lebih wise kali ya. Ya ini kan masih kayak Alay lah.
alay, kekanak-kanakan. Dan gue sering banget bilang ke teman-teman, kalau lu ngeliatin video editan lu, karya lu 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ke belakang dan lu ngerasa geli dengan hasil editan lu, itu berarti lu evolve, naik tes lu. Oke. Ngerti kan? Kalau lu ngelihat video lu 5 tahun lalu dan lu biasa aja, iya emang keren. Berarti lu nggak berkembang. Iya sih benar. Sampai detik ini, sampai hari ini pun gua ngedit, Satria ngedit, kita juga belajar dari tiap videonya, dari sebelumnya. Mungkin sekarang semenjak main kamera beneran lebih banyak eksperimen ke lighting, ke grading, ya kamera movement dan sebagainya. Tapi di sini nggak mikirin sama sekali. Enggak, yang penting informasi. Dan kalau lu perhatiin ya, tadi kan sebelumnya gua munculin muka kan. Iya. Ini gue jarang loh, selama video ini tuh gue jarang banget munculin muka. Tangan doang ya? Tangan. Ya mirip-mirip gadgetin awal-awal lah. Emang iya gadgetin? Gadgetin kan dari awal top angle terus dia. Si David tuh. Top angle terus dari atas. Yang pertama kali lo pakai kamera Nah, ini. power shoot mah? Pertama kali nggak pakai kamera iPhone ya. Iya. Udah beli kamera nih. Udah. iPod Touch. 2012 Apple merilis Pakai formula yang tadi ya. History dulu. setelah 3 tahun. Belum akhirnya dimakan. Di tahun 2015 Apple merilis iPod Touch 6th Generation secara diam-diam. Gue Indra dan this is iKaskus Channel. Wih, bumper baru lagi. Jadi setiap video ganti bumper. Tiap tahun. Tiap tahun. Enak kan depth of field-nya? Iyalah Generation beda. ini adalah speknya Dewa abis gun. Dia udah pakai chip A8. Ini lagu copyright nggak ya? Headset kamera dan untuk video Ini udah nggak ada nih produk sekarang. Oke, langsung aja. Dan ini tuh editnya masih di iPhone ya? Masih lah. Masih di iPhone. Belum bisa pakai software. Iya, gue belum berani lebih tepatnya ya. Takut kesurupan apa gitu. Anjing, VG cok. Motion Vainglory. dengan RAM 1 GB ini Glaive. bener-bener rasa iPhone Set, 6 set, banget. set. Cuman sayangnya karena emang gue udah kebiasaan Kangen banget layar sih iPhone 6 ya, main jadi MOBA yang cuman agak tidak terlalu ada lama analog. di layar. Cuman sayangnya, lu tau nggak yang bikin Vainglory itu kalah, gagal dibanding Mobile Legend gitu-gitu. Pertama, requirement spec, compatibility berat, gede, update mulu. Iya. Di samping itu ada Mobile Call of Legends. Duty ya? Iya bener anjing, kayak kalau 3 bulan sekali update terus minggu iya, sekali. kayak Call of Duty Mobile sekarang kan update mulu. Udah gitu tuh gede banget, 1 giga tuh minimal. Iya benar. Tapi memang grafis nggak bohong. Benar. Sesuai gitu. Nah itu kan tadi era iKaskus kan. Iya. Abis itu tuh rebranding jadi iDevice. Oh gitu. Karena waktu itu iKaskus terbentur dengan kata kaskusnya. Karena kita base dari forum Kaskus ya. Jadi ada beberapa brand yang kadang agak ribet gitu. Karena takutnya harus ke Kaskus dulu bagaimana. Akhirnya kita rebranding jadi iDevice Indonesia. Nah ini video gue trending loh yang Sama ini. seperti Dulu iPhone 5s dan 2000 berapa dia nih? ada 8 tahun warna lalu? baru, yaitu warna 2016. rose gold. Yang lebih gokil Udah bagus nih kameranya. adalah iPhone SE. Ini masih punya G7X spesifikasi dan kanan. performa yang sama persis sama kayak iPhone 6s. Ini Gua kayak bocah banget ya. spesifikasinya 6s. Dia punya A9 Pro. Sekarang udah bisa bikin bocah. Bener dong. Ya yang lain kan bisa. Sekarang udah punya bocah. Oh iya. Kayak gampang banget gue ngambilin. 6s. 8 tahun lalu berarti Spesifikasinya 6s. umur gua prosesor 23 ya? dan M9 Quotient Co-Processor. Ini rumor pak. Hai. Udah bikin PC, Jam udah build. 8 dan pagi dan sebenarnya gue baru bangun dan pas gue bangun tuh tiba-tiba gue kayak mendapatkan ilham, Indra kamu harus segera membuat video rumor mengenai iPhone 7 dan Apple event. Ini Ntar edit nggak pakai subscriber di YouTube Premiere? butuh pencerahan. Udah Premiere harusnya ya. So ya udah gue tiba-tiba gue jadi pengen bikin. Dan kalau lu lihat itu di dalam PC gua itu belum ada VGA. Oke. Jadi VGA masih Masih on on board board. Iya. Gue harus cari tripod dulu, gue gak mungkin megangin kayak gini dan oke. Biarin Gua cari tripod aja, dulu. Harus mah cari tripod dulu aja harusnya. Iya. Kenapa enggak cari tripod dulu baru open nih? ngomongin mengenai Emang gitu kayaknya. Emang gitu, emang. tiap bulan. Tapi kangen ya lihat bumpernya tadi. Iya. Dan itu era iDevice di 2016, 2017 baru iTech Live. 17 baru Indra. iTech Live 2016. 2017. 16 bang, coba kita lihat ya. Sekarang kita bergeser ke iTech Live awal video. Indra Tech Live. Indra Tech Live dulu namanya. Halo YouTube, kembali lagi bersama dengan gue Indra dari 2016. iDevice ID. iTech Live. Jadi ini adalah channel kedua gue. Setupnya masih sama ya? Pertama Masih sama. iDevice ID. Alasannya nggak ada sih, nggak ada alasannya. Mungkin kalau dalam channel ini gue bisa bikin video yang lebih apa ya? Lu banget gitu dah. Bigo banget, jadi nggak terlalu formal banget Tuh udah datang iDevice ID. VGA itu di Mungkin belakang. Gue akan bikin kayak channel gaming kali ya, tapi gue masih malu sih. Iya lu kan cupu.
pokoknya intinya bisa. Emang Satria dari lu udah brengsek sejak lahir. Kok brengsek sih? Teman yang udah subscribe walaupun masih hitungan belasan subscribernya. Ini buatnya mana? Itu tadi katanya. Apa? Buat temen-temen yang udah subscribe walaupun subscribernya hitungan belasan. Oh iya iya. Anjir, belasannya itu. Nah itu private apa enggak? Jangan, ini jangan dilihat videonya. Apaan dulu? Koleksi Gue nggak tahu. gua. Hah? 1 menit 22 detik. Ya, iyalah. Cepet banget ini. Emang banyak guys video-video kayak gitu, bahkan yang gak diupload pun banyak. Kayak video gue dulu yang sama temen gue berantem kayak main Mortal Kombat, Oh, gue iya, tambahin tahu. efek-efeknya, video-video Video prank, belajar ya? gue ngasih temen gue kecoa, gue kasih sound effect. Itu belajar sebenarnya, tahapan belajar. Nah, yang berani untuk di kontennya itu yang diupload Oh. gitu. Jadi Berarti kalau udah diupload, lo berani untuk dinilai orang. ya pede gitu. Oke. Jadi dan ini gue rasa cukup ya. Sebenarnya masih banyak yang pengen gue tunjukin. Waktu itu di iPhone 11 Pro itu lebih parah Apanya? produksinya. Syuting sampai 4 hari 5 hari karena gue seperfeksionis itu kan. iPhone 11 Pro. iPhone 11 Pro Review yang maksud lu? full review yang kalian cuma dengerin voice over gua, terus full beauty shot, videonya dubbing kayak lah ya. belasan menit, dan itu emang gua bikin proper banget. Produksinya hampir mingguan kurang lah. Seminggu. Iya. Gila. Cuma buat Sendiri lu ya? sendiri waktu itu. Dan waktu itu bener-bener kayak pokoknya setiap adegan apa gua harus sesuai dengan storyboard gitu. Gua pengennya nih gimana gitu. Cuman itu kan bagian dari eksperimen ya. Pada akhirnya ketika kita udah ngejalanin channel gini, udah kelihatan lah apa yang penonton mau. Ya lama-lama kita ngendorin diri yang mana yang efisien aja. Oh, oke. Nggak usah terlalu, itu kan karena gue menjaga perfeksionis idealis gue. Karena waktu itu gue emang lagi menggebu-gebu banget belajarnya. Buat kepuasan sendiri. Walaupun sampai hari ini pun juga kita learn something new gitu kan Sat. Sekarang kita lebih ke efisiensi. Kalau bisa jangan terlalu lama biar teman-teman nggak terlalu lama nunggunya gitu. Tapi ini video Apa? video sekarang lebih lama ndak dibanding video-video dulu. Bener, kalau lu perhatiin video-video Ecek Live sekarang tuh lebih ke 10 menit tuh udah minimal ya. Iya, 8 menit iklan pasti nih video. Iya. Tapi gue seneng karena ternyata dengan video lama pun watch time-nya bagus gitu. Oke. Temen-temen tetap stick di video tersebut tuh mungkin 12-13 menit minimal. Nggak ada tuh di bawah 10 menit gitu. Ya kalau selama ini ternyata yang nonton nggak selama video durasi yang gue upload, ya gue pasti nggak akan bikin yang lama-lama lagi. Oh, iya. Alasannya kenapa selama ini kita bikin durasinya di atas 10 menit bahkan di atas 20 menit karena ada yang nonton. Iya. Mungkin teman-teman juga banyak yang dengerin kayak ada juga yang bilang nonton video Ecek Live itu kadang nggak dilihat visualnya, cuma dengerin sambil nemenin belajar sebelum tidur gitu. Emang suka sama suara lu kayaknya. Ya, ada juga yang bilang kayak gitu. Jadi Kayak nggak enak sih kalau nemenin tidur. nggak, tapi ada orang yang kalau mau tidur tuh harus ada suara orang ngobrol gitu. Kayak dulu gue juga suka nyalain TV sih. Oh kalau lu. Iya, terus gue timer aja 2 jam gitu. Ya Enggak sebenarnya nyewa orang sih kalau gua suruh ngobrol, dia ngobrol, gue sewa, gue bayar. anjing Gua kaya tidur. banget lu ya. Kayak Kaya gitu. banget lu ya. Misalkan gue mau jadi kreator juga gitu Ndra. Terus dari awal tuh emang lu nya suka tampil depan kamera atau gimana? Awal Gua pasti ya kan lu tantangan bisa dulu. bisa lihat tadi evolusinya kan, tangan iya. dulu, ngumpulin keberanian dulu. Jadi Awal sorry. Awal tuh pasti ada dong. Oh ternyata gini orangnya gitu. ada. Pasti ada dong yang bikin lu ya hater awal lah. Iya, ada. Gua berani muncul ke depan kamera. Itu permintaan atau gimana? Talking head. Enggak, ada beberapa segmen video atau isi konten yang gua nggak bisa kalau nggak kelihatan guanya. Misalnya ekspresi. Oh, iya. Gue pengen nunjukin banget nih ke audiens gue kalau gue gemes banget sama Apple. Misalnya sama kabel yang waktu itu gampang rusak. Oh iya. Gue harus lebih kayak bisa interact gitu. Lu harus tahu gue tuh segemes ini gitu. Kayak pertanyaan lu tadi baru mau mulai konten yang mungkin kelihatan elunya. Selama ini mungkin lu cuma baru tangan doang kayak Atau kelingking doang. Itu kan susah ya. Kalau review kelingking video doang. YouTube. Oke guys, jadi ini. Aduh. Terus nyikapinnya gimana, Ndra? Ngapin apaan? Nyikapin pasti adalah head comment. Komen-komen yang kritik, yang membangun, yang positif tetap gua ambil gitu. Nggak denial loh maksudnya. Gua denial gitu. Ya maksudnya kayak mungkin kayak udah yang something yang nggak bisa gua inin kayak fisik, Iya. looks. Parah sih. Lu lihat gua sekarang emang Perubahannya nggak terlalu jauh ya. kan. Jadi sebenarnya apalagi generasi kita ini cukup lama ya di internet. Jadi harusnya kita lebih paham internet itu tempatnya orang ya freedom of speech waktu itu. Belum ada UU ITE lo ya. Belum. Jadi orang mau ngatain lu apa aja, it's possible. Apalagi kalau lu nongkrong di forum Kaskus tuh
bangsat kalau udah ribut tuh, kalau udah bacot-bacotan kan. Gua nggak terlalu ini sih ya. Berarti menyikapinya emang Biarin aja. Tapi kalau emang benar-benar hate comment itu cuma jam terbang yang bisa menjawabnya. Jadi kayak ya lu udah tahu fieldnya kayak gimana di lapangan gimana. Siapa aja yang bisa komen, mungkin bocil lagi nyolong HP emasnya abangnya. Iya kan? Iya, bisa. Atau enggak orang yang baru pulang kerja di kantor dia kusut apa pengen marah-marah tapi istrinya lebih galak, akhirnya dia ke YouTube orang ngebacot. Itu possible aja dan gue rasa ya gue kayak gitu aja gitu, positif aja gitu. Dan at least dia udah nonton video kita, udah itu aja. Gue perhatiin dulu nih, ada yang komennya tuh hate tapi di setiap video ada. Iya, komennya apa? Ya kayak fisik. Mandi belum ada dulu. Dulu belum zamannya mandi kayaknya. Oh belum ya? Belum penting mandi dulu. Belum. Yang nggak nyambung lah pokoknya. Intinya nggak nyambung dari videonya. Ya, intinya dia mau ngehujat. Tapi di tiap video ada. Video-video ada. Jadi lama-lama anjing nih orang lebih setia dibanding orang yang komen bagus tapi jarang-jarang komennya. Oh iya. Ngerti gak lo? Ngerti. Jadi ya di situ gue berpikir, oh ini orang sebenarnya sayang sama gue, love language-nya aja begitu. Oh, gampar gitu. Kayak orang BDSM. Enggak gitu goblok. Dari awal tuh gue kayak jalanin prinsipnya si slang. Oh, slang. Band slang. Gue nggak peduli tuh. Orang-orang mau bilang gue bahasnya Apple doang atau bagaimana gitu. Gue yakin suatu saat nanti penonton gue, community gue akan terbentuk dan secara organik. Loyal gitu. Loyal. Walaupun lama perkembangannya, progresnya. Tapi sorry. Kenapa slang? Maksud gue, lu mau ke arah kesana juga? Enggak. Ke plat merah juga? Enggak kesana anjing. Kesana ternyata. Sebenarnya gue ngeliat Kota Tangerang Selatan ini potensi sekali ya. Indra Portangsel oke sih. Yoi. Daripada yang Enggak kesana. Maksud gue idealismenya, idealism dia untuk mempertahankan genrenya di era waktu itu ya udah gila-gila lah dewa gitu kan. Pada akhirnya sampai bertahun-tahun ke depan lu lihat konser apa-apa ada bendera slang. Iya, walaupun dangdut apapun ya. OI, Iwan Fals gitu. Jadi ya gue pikir itu the power of apa ya, something yang konsistensi yang lu build gitu. Iya. Dan banyak sekali yang nyuruh gua atau nawarin untuk bahas Android segala macam. Cuman karena memang gua ngelihat tagline-nya Apple think different kan. Oh ya udah, jadi ikan salmon aja lawan arus sampai hari ini. Cuman ya kekurangannya jadi estafet. Cuman at least kita fun, masih bisa sambil belajar sampai hari ini. Mungkin next di video evaluasi ini juga kita akan nge-review video lama dan video yang agak baru. Jadi biar lebih enak nih. Yang waktu itu editannya udah mulai lu yang nge-handle awal-awal. Lu nge-revisi video gua. Ya gue minta lu menilai diri lu sendiri lah. Menilai diri gue sendiri. Iya. Gitu. Ya gitulah untuk episode pertama kita, walaupun agak ngalor ngidul, cuman ya semoga aja segmen evaluasi video ya kita sebutnya. Ini bisa menemani kalian ya, mungkin buat yang baru mau tidur atau buat yang baru mau memulai aktivitas di pagi hari, lagi di commuting, lagi di KRL, lagi di MRT ya kan. Nggak usah infrastrukturnya gue jelasin sih. Nggak usah semuanya. MRT, nggak usah lagi di Wush, gitu kan, atau lagi di Argo Bromo Anggrek. Jadi intinya sebagai rangkuman buat lu yang mungkin saat ini baru mau mulai YouTube, I know ini jauh-jauh lebih sulit dibanding 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun lalu. Logika gampangnya adalah kayak misal lu pengen jadi mitra ojek online, lu bandingin lu daftar sekarang sama dulu pas aplikasi itu baru muncul, pasti beda dong. Beda. Tapi menurut gua nggak ada kata terlambat. Kalau misalnya emang rejeki lu di situ atau dalam hal ini adalah di content creating, nggak ada salahnya. Apalagi kalau tujuannya adalah lu pengen memperluas wawasan lu dalam dunia videografi, fotografi, editing segala macem gitu. Dimulai dari nothing dulu aja gitu. Dimulai dari nggak usah berpikir soal uang dulu, nggak usah berpikir soal ketenaran popularitas. Intinya at least lu memupuk portofolio lu ya ini hasil karya gua nih. Gua tuh dulu apa aja kan gua videoin kan. Iya, benar. Jalan-jalan apa segala macem gitu. Tentu tanpa video-video receh itu mungkin nggak ada Ecek Live hari ini. Iya bener ya? Jadi ini kan saling berhubungan gitu. Kalau mulai dulu aja tapi jelek mah justru lebih baik ya? Lebih bagus. Kalau lu mulai something dengan peralatan yang lebih proper, tanggung jawab lu tentu lebih besar. Oh iya. Karena barang-barang itu tentunya lebih pricey, lebih mahal. Benar-benar harus responsibel sama pengeluaran dari aset-aset lu itu biar bisa ya minimal balik modal anjir. Iya. Tapi kalau kita memanfaatkan yang ada ya kayak zaman gue dulu tripod aja nggak punya, pakai iPhone seadanya, voice over dari iPhone, disitulah gue punyai satu quotes yang bagus sekali. Apa?
Justru dengan ada keterbatasan muncullah kreativitas. Gila. Bahasa Inggris apa tuh? Dulu. Belum. Ya, like and share this video, komentar di bawah juga buat yang mau nambah-nambahin. Mungkin again semoga video ini bisa nambah semangat kalian yang baru mau memulai starting atau baru mau belajar videografi. Iya, konten kreator dimanapun lah, media intinya. sosial Mau atau... di TikTok, mau di Instagram, mau di Traveloka, ada nggak sih? ada. Nggak sih. Kita simpan buat video berikutnya. Thank you guys for watching. Maaf video kepanjangan. Oke, juga next video. Saya Indra dan Satria. until next time. Goodbye. Dadah.